insert page break, forward. Anggap aja kalimatnya ini. Ini juga kita jadikan heading. Setelah itu ada abstrak, kita page break juga. Bablas. Belum dikasih paragraf. Ini jadikan heading. Dan sudah selesai. Kemudian daftar isi. Kita ada di reference daftar isinya. Pilih yang mana aja. Gitu. Cuma ini masih 1, 2, 3. Ini keseringan mahasiswa lupa update kemarin. Jadi harus setelah di insert, double click di sini, kita double klik di footer atau header. Karena kita mau taruh halaman di footer, jadi pilih di sini, double klik di sini, insert di bawah. Nah, ini kan halamannya bukan Romawi. Jadi kita format, kembali ke page number, format, Romawi, mulai dari 1, oke. Muncul nggak ya? Nah, ini udah 1. Jadi karena kita tadi insert cover ini tidak dianggap sebagai halaman karena kita insert. Tapi kalau kita buat cover sendiri tanpa insert cover di sini, nanti ini dianggap sebagai halaman. Jadi tidak dimulai dari halaman kedua nantinya. Oleh karena itu kita insert cover sehingga halaman satunya ada di halaman kedua, di page kedua ini. Sampai sini kita sudah tidak membutuhkan format Romawi, jadi kita melakukan section break. Tapi jangan lupa ini diupdate dulu, gitu, supaya halamannya berubah. Terus table of content harus jadi heading 1 supaya masuk ke sini dan diupdate lagi. Gitu. Nah, sayangnya ini belum huruf besar. Kita harus tulis pakai huruf besar. Oke. Kemudian di sini kita sudah tidak butuh halaman Romawi untuk chapternya, jadi kita lakukan section break seperti ini. Di sini section break karena kita mau membedakan format. Sudah ada section break. Ini chapter 1. Angka 1 ini nanti menjadi acuan heading. Acuan heading, acuan gambar, acuan tabel, acuan figur. Jadi nomor tabel, nomor figur, nomor gambar, nomor apa lagi ya, dan lain-lain itu mengacu ke sini. Nomor subheadingnya kayak background of study 1.1, angka 1 yang di depannya itu ikut ke sini. So, ini harus dibuat otomatis terprogram. Di sinilah kita mulai belajar multi-level list. Multi-level list ada di home menu. Kemudian di sini defaultnya kita non-defaultnya. Mungkin current listnya ini karena tadi bawaan defaultnya Microsoft Office ketika kita buka dari link, defaultnya mungkin ini. Tapi mungkin bisa berbeda juga tergantung defaultnya. Nah, di Unpam itu kita pakai yang 1.1, tapi bukan yang ini. Kalau yang ini dia tidak diterapkan level headingnya. Jadi yang bawah ini, yang ada heading 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti heading 1 untuk chapter, heading 2 subtitle dari chapter itu, heading 3 untuk subnya lagi. Gitu. Nah, kita pilih, ini current listnya sekarang ini, kita pilih yang ini ya, kita klik. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai salah ke numbering. Nah, ini udah jadi dilihat di sini headingnya udah ada angka 1-nya, ada 1.1 untuk heading 2-nya gitu. Ini kenapa 4? Karena yang atas heading 1-nya sudah otomatis menjadi 1. Nggak apa nanti kita atasi. So, sekarang ini kita jadikan heading 1. Kita akan mulai buat kata chapter di depannya. Kita klik panah di multi-level list, kemudian define new multi-level list. Nah, ada angka 5 di sini, biarin aja. Terus kursornya kita pindahin ke belakangnya angka 5. Sebelum angka 5. Jangan dihapus angka 5-nya. Karena kalau angka 5-nya dihapus seperti ini, numberingnya jadi non. Number style-nya. Kalau non, heading ini tidak punya angka yang jadi acuan.
gitu. Jadi ini harus 1, 2, 3 non, bukan non ya harusnya. Kemudian kasih tulisan chapter huruf besar semua dan spasi. Ini bukan titik ya, itu spasi. Chapter spasi 5. Ini biarkan. Kemudian kita klik more. Ini adalah text indent. Kalau ini 0.3 nanti dia agak ke kanan sedikit. Jadi kita nolkan biar dia benar-benar mulai dari titik nolnya. Kemudian start dari 5 nggak apa-apa. Follow number with character. Kita mau setelah angka 5 ini bukan ada tab. Kalau di sini kan 5.1 tab baru judul, ya boleh itu pakai tab. Kalau untuk heading 1 yang level 1 ini kita nggak mau ada tabnya. Ini ada tab nih, gitu. Jadi kita hilangkan, kita edit lagi, klik panahnya lagi, define. Jangan dipilih lagi, langsung aja define, gitu. Terus tabnya kita jadikan nothing. Ini udah 0 semua. Ini biarkan. Oke, ini udah begini nempel. Kalau kita lihat di daftar isi, kita update, ini udah betul. Nah, ini kan tinggal dihapus aja nanti di acknowledgement. Ini nggak bisa dihindari. Untuk yang satu ini kita manual, kita hapus, kita center manual, gitu. Nah, ini kita update lagi. Oke, jadi teman-teman udah sampai sini, kita udah punya chapter. Cuma chapter kita masih menggabung di sini, masih dalam satu baris. Kenapa sih nggak di-enter aja? Kalau diketik enter jadi chapter 2. Nah, gimana supaya dia ada di bawah? Sorry, ini judulnya bukan multi-level list ya. Saya ulangi, ini introduction. Harusnya dia di bawahnya chapter, tapi kalau di-enter dia jadi chapter 2. Karena ini programmatically set gitu. Jadi kita tekan shift, hold shift-nya, shift yang ada di keyboard itu ditahan, kemudian enter. Supaya introduction ini turun ke bawah, tapi tidak jadi chapter. Jadi tetap satu baris kayak gini. Saya coba. Oke, itu adalah shift dan enter. Kayak di sininya masih tetap nyatu, tapi di tampilan tulisannya dia ada di bawahnya, gitu. Nah, jadi kalau kita shift enter di table of content pun tidak berubah. Karena tampilan table of content itu ngikutin di heading yang ada di navigasi kita, gitu. Kemudian kita isi paragraf. Misal kita punya, anggaplah sudah ada paragraf di sini. Kemudian di sini kita mau kasih tulisan background of study. Nah, ini kita jangan bold, kemudian kita pakai ini. Pilih gitu, jangan pakai numbering. Capek banget nanti setup berulang-ulang. Mendingan supaya nggak berulang-ulang, kita pakai heading 2. Nomor 1 yang di depan ini mengacu ke nomor 1 chapter. Ini adalah karena ini subjudul pertama jadi 1. Kalau subjudul kedua jadi 2. Nanti saya coba yang kedua di sini. Saya klik lagi heading 2, gitu. Ini jadi, apa ya, misal objektif tadi. Nah, kalau kita pakai program seperti ini, jadi nggak berulang-ulang setupnya. Kita tinggal edit aja heading 2 ini. Klik kanan, modify. Diulangi lagi, klik kanan, modify. Kemudian Times New Roman 12. Terus, ini otomatis, jangan pilih yang hitam, nanti tintanya habis. Ini udah biarin aja. Misal ini kita merasa terlalu dekat dengan atas, kita bisa jauhin kayak gini di setup gitu. Tapi nggak apa-apa sih, di bold aja. Tuh. Ada yang lupa, ternyata belum di bold. Udah ya. Oke, kalau ada masalah kayak gini, ini kok nggak bold ya, diklik aja lagi gitu. Jadi ulang ya. Taruh kursornya di sini, kemudian aktifkan lagi dengan klik stylenya gitu. Itu agak error dikit. Kadang-kadang memang error Office. Kemudian ini udah otomatis. Jadi kalau kita mau bikin judul baru, subjudul baru tinggal diarahin aja ke sini gitu. Misal punya subjudul lagi, subjudulnya dari 1.3, kita tinggal pakai yang ini. Tuh. Heading 3. Nah, ini bisa dimodify juga gitu. Ganti Times New Roman 12.
automatic, bold. Kayak gitu. Jadi kita nggak ngulang-ngulang untuk ngasih angka kayak gitu, nggak ribet. Contoh judul, subtitle, misal gitu ya. Nah misal ini kita mau di setup juga, saya maunya agak maju ke depan dong, indennya. Ini bisa di sini, dimodify. Kita kan lagi setup yang ketiga ya. Kalau yang kedua juga bisa, yang ketiga juga bisa. Ini bisa ditambahin nih teks indennya gitu. Ini bisa di setup semua. Silakan aja di otak-atik. Ya gitu, ada pertanyaan sampai sini? Pak, tadi jadi menunya di multi level tadi di headingnya ya, pilihnya ya? Iya, di multi level kita pilih yang ini. Nanti kita edit satunya. Artinya level 1 untuk heading 1 itu kita edit, kita tambah kata chapter. Kita pilih yang ada heading-headingnya ini. Oh, oke. Oh, bukan dari headingnya berarti ya, dari apa namanya? Multi level list. Level list, oke. Ya. Jadi di multi level list ini kita pilih yang ini, yang ada headingnya. Kemudian kita edit dengan cara klik ini, define new multi level list. Dalam mengedit kita tulis kata chapter di depan angka. Gitu. Nanti mulainya pasti 5 karena di atas menjadi otomatis chapter semua. Tapi kita hapus manual untuk yang atas. Seterusnya kita udah otomatis. Number style-nya harus number gitu. Nanti angka 1 menjadi acuan. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Kita udah punya subjudul dan subnya subjudul gitu. Sekarang saya mau ngobrol masalah picture. Kalau mungkin di penelitiannya teman-teman ada gambar gitu ya. Kita bisa saya ambil contoh satu gambar. Pak, dari multi level listnya bisa diulang nggak Pak? Soalnya nih keluar mulu Pak jaringannya. Multi level list. Banyak dong ulangnya. Oke. Saya pakai ini deh yang baru. Multi level list untuk membuat chapter ya. Ini yang bertanya masih ada? Oh, yang bertanya sudah keluar. Ya udah. Saya lanjut dulu. Nunggu yang bertanya aja muncul. Tadi kita mau bahas gambar. Jadi kalau masukin gambar, nanti teman-teman harus masukin caption. Gambar atau tabel gitu. Entah gambar, entah tabel, itu harus dimasukkan captionnya. Ini contoh ya. Ada gambar di sini. Kalau dilihat di mana ini style itu nggak ada caption. Di sini kelihatan kok normal, no spacing, heading dan seterusnya. Kita nggak punya caption di sini, nggak ada sama sekali. Nah, gimana supaya kita punya caption? Kita klik kanan dulu di gambar, klik kanan, kita insert caption. Nah, kalau udah insert caption, kita punya caption nanti. Kita coba dulu aja. Yang pasti ada nomornya di dalam menjelaskan gambar. Karena ini gambar, jadi ini kita ganti gambar gitu. Kalau nggak ada kata gambar, teman-teman klik new label, ketik sendiri mau bikin label apa. Kalau bahasa Indonesia ya gambar, kalau bahasa Inggris picture gitu. Nanti muncul di sini labelnya gitu. Oke, karena ini bahasa Inggris, saya pakai kata picture. Kemudian ini ada angka 1 dari mana ya? Angka itu bisa dikeluarkan, label bisa dikeluarkan, angka juga bisa dikeluarkan. Caranya kita ke numbering. Seperti tadi dijelaskan, nomor chapter, saya agak ulang dulu ke atas. Ini angka 1, chapter 1, jadi di sini angka 1. Numbering, di sini include chapter number, jadi supaya angka 1-nya otomatis kita tinggal include chapter number aja. Nah, chapter number dari mana sih? Dari yang kita setup di sini, di multi level list tadi. Jadi ini kan karena ke 1, jadi nomor 1. Gitu. Dia dibatasi dengan apa? Kalau titik ya titik, pilih. Chapternya heading berapa? Heading 1 chapter kita itu. Gitu. Nah, ini jadi satu tik 1, tambahin keterangan. Apa ya keterangannya? Misalnya, graduation. Oke, kita udah punya, klik OK. Nah, ini ada di bawahnya. Kenapa sih ada di bawah? Karena tadi kita pilihnya below. Ini nggak di-setup di atasnya, tapi di bawahnya. Nah, ini kan sebenarnya bisa ditulis manual. Kenapa harus ribet-ribet pakai caption? Gitu. Misalnya ada yang nanya gitu.
Kalau ditulis pakai manual, nanti mendaftarkan list of table-nya bingung, gitu. Jadi di sini itu, saya harus ngapain? Saya mau bikin list of pictures. Jadi kita tuh harus mendaftarkan daftar gambar ataupun daftar tabel. Nah, kalau kamu tulis manual, setiap ada pengeditan skripsi atau revisi, ini kan halamannya berubah dan mabok pasti untuk mendaftarkan lagi. Supaya nggak mendaftar berulang-ulang, di sini kita bisa insert. Karena tadi sudah kita masukkan di sini labelnya, kita tinggal panggil. Cara panggilnya gimana? Ini udah ada nih judulnya. Tadi saya ketik. Ke reference lagi, ada insert table of figure di sini. Sekali lagi, ada di reference, ada insert table of figure. Cari label yang mau kita tampilkan apa, gambar, apa-apa. Tadi yang saya buat adalah gambar, terus saya pakai label picture. Jadi saya pilih picture. Gitu, ini jadi picture. Use hyperlink ini supaya bisa diklik. Kalau ini nggak di checklist, jadi nggak bisa diklik. Gitu. Pakai titik-titik itu jaraknya. Nah, ini udah ada. Nggak ada. Nggak muncul ya? Oh, saya salah milih. Bentar. Edit. Bisa gimana ya? Coba diulang deh. Table ini picture input label. Harusnya muncul. Bentar. Gak ada masalah ini. Oh, figur. Sorry, ini tadi figur. Harusnya ini set apa? Picture ya. Saya ulang deh. Maka nggak muncul. Ini ganti picture. Terus kita ganti pakai titik. Terserah mau pakai apa. Kita ketik graduation. Nah, ini above. Salah lagi. Harusnya di bawah ya kalau gambar. Graduation. Jangan above, pakai kalau gambar di bawahnya judulnya. Oke. Ini udah muncul di sini. Cuma sayangnya agak maju sedikit ya, nanti kita setup. Nah, ini kita hapus tadi. Ternyata salah masukin label, insert. Jadi ada gambar di sini, picture udah. Oke. Nah, ini muncul, bisa diklik. Kalau diklik, control plus klik ada tulisannya supaya langsung ke sana. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini nggak berulang-ulang mendaftarkan list kita di sini. Terus halamannya kok nggak ada gitu, karena kita belum masukkan halaman di chapter, nanti nyusul. Nah, ini kita udah masukin label, jadi kita punya di sini caption. Kalau belum masukin label, caption ini nggak akan muncul. Nah, caption ini sekarang kita bisa edit gitu. Jadi jangan cari caption sebelum kamu masukkan caption, karena nggak akan ketemu. Gitu. Entah 11, entah 12. Saya lupa formatnya. Kalau Unpam berapa? Kalau di saya -1 di kampus saya. Cuma kalau di Unpam saya nggak tahu. Nah, nanti ditanya aja sama pembimbingnya. Terus rata tengah itu oke. Nah, ini udah rata tengah semua kok agak ini ya. Kita edit lagi aja supaya nggak berulang-ulang edit. Jangan buat ngedit dari manual gitu. Jadi kita edit formatnya. Paragraf dia pasti first line gitu. First line-nya hanging dia. Hanging. Pasti indent gitu. Oke. Beda. Sekarang yang tabel. Anggaplah kita punya tabelnya satu. Kita punya gambar lain. Punya gambar lain. Di sini saya insert lagi. Ini banyak banget gambar nggak jelas ya. Nah. Lagi caption. Sebagai contoh. Agak error ininya. Tampilannya nggak muncul semua. Oke, agak error di sini. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan. Nomornya picture book. Oke, ini tulisannya book. Nah, ini kan udah muncul di sini captionnya. Jadi di daftar ini tinggal kita update. Ini bisa diklik kanan, update field. Update semua. Jadi klik kanan, update field ya. Nanti dia muncul di sini. Jadi kita nggak daftarin satu-satu capek. Apalagi kalau ada revisi gitu. List of picture ini juga harusnya heading ya. Heading. Terus kalau ada chapternya hapus lagi manual. Itu nggak bisa dihindari. Salam chat. Table of content-nya juga kita update lagi. Jadi semuanya otomatis. Kita tinggal update aja. Loh kok error?
apa update aja lagi kayak gitu ya. Ini error nih belakang, update lagi, nanti rapi sendiri gitu. Nah ini tinggal dirapiin halamannya, halaman yang di chapter nih. Untuk tabel ini captionnya juga harus klik di sini dulu, klik kanan, insertion, ini kita ganti kata table gitu. Terus kasih nama, aduh ini tuh error gimana ya? Nah, numberingnya kita cek, include chapter ya otomatis harus itu. Jadi tabel ada nomornya nanti, formatnya seperti ini, nomornya ordinal number, terus kasih nama, nanti setelah angka kasih nama jadi kayak gini, table 1.1, karena ini tabel pertama jadi table 1.1 spasi namanya, misal first table saya ketik ya, nggak kelihatan sorry agak error, above gitu. Oke. Nah ini first table above gitu. Di tengah. Kok 1 sama 1? Iyalah ini 1 sama 1 tidak 1.2 karena ini tabel bukan picture. Kalau ini picture jadinya picture kedua 1.2. Kenapa 1 selalu 1 gitu? Karena ini chapter 1 gitu. Ini tabel. Kemudian di sini kita bisa juga update list of table kita. Update. Belum di-insert ya. Kita insert reference, insert table of figure. Nah, di sini pilih yang table karena kita masukin list tabelnya gitu. Ini biarin hyperlinknya. Oke. Nah, ini udah ada table kita. Bisa kita tuju tuh. Gitu. Ini untuk captionnya. Jadi, caption itu tidak bisa diketik manual, nanti repot untuk mendaftarkannya. Kalau kita pakai insert caption, nanti kita bisa setup numberingnya. Di sini pakai nomor heading dong kayak gitu. Terus kasih titik sebelum nomor picture keberapanya gitu. Nanti bisa dipanggil ke reference. Tolong masukin tabel berdasarkan berisikan gambar. Pilih yang gambar gitu. Jangan lupa labelnya harus sama. Labelnya picture ya picture yang didaftarin gitu. Jangan sampai nanti yang dimasukkan labelnya berbeda. Kayak misal di sini ada yang gambar, ada yang picture, kemudian satu gambar, satu picture, nanti nggak masuk semua. Jadi pakai satu istilah saja. Ada pertanyaan nggak? Pak, kecepatan Pak. Gimana? Bapak ngejelasinnya kecepatan. Kecepatan. Bagian mana yang nggak dipahami? Tadi cara apa ngasih captionnya udah ngerti sih, cuman yang biar dia masuk ke listnya tadi Pak. Nah. Oke. Iya benar. Tinggal ininya ya. Ya udah saya ulangi masukin ke listnya. Oke. Teman-teman pasti sudah bisa masukin gambar, sudah bisa masukin ini. Saya mau mengulang kembali. Di sini memberi acuan dulu bahwa numbering itu harus ada nomor heading. Kemudian perjelas dulu label apa yang kita gunakan gitu. Label apa yang kita gunakan. Kalau gambar pakai gambar, kalau tabel pakai tabel. Kalau ada kayak chart gitu harusnya istilahnya figur gitu. Kalau ada chart ya. Oke, sampai situ posisinya juga bisa di atas, bisa di bawah. Nah, cara mendaftarkan listnya, list kita ketik judulnya dulu list of pictures karena di sini mau dimasukkan pictures, jadikan heading 1 supaya terdaftar di sini. Kalau jadi chapter 1 ya udah dihapus terus diketengahin lagi, itu nggak bisa dihindari. Kita ke reference, insert table of figure. Itu mikrofonnya saya matiin ya, yang masih bunyi nanti kalau nanya diaktifkan lagi, sorry. Saya matikan paksa. Oke. Tadi kita sampai reference, masukin gambar, daftar gambar. Kita insert table of figure, nanti tampilannya kayak gini. Caption label yang mau dipanggil apa di sini? Karena picture, ya udah pilih picture. Udah tinggal klik OK aja. Muncul deh di sini. Gitu. Nah, halamannya nanti diupdate aja. Nanti setelah kita masukkan halaman. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Ada yang bingung lagi? Jadi nomor picture-nya itu menyesuaikan nomor chapter yang
picture-nya itu di-insert ya Pak ya? Kalau di-insert di capture 1, makanya dia nomornya 1.1 gitu. Nomor 1 ini Menyesuaikan yang ini ada dua nomor ya. Nomor 1 yang pertama nomor chapternya. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, nomor 1 yang kedua, ini nomor gambar keberapa gitu. Ini nomor gambar ke-1, ini nomor gambar kedua, tapi di dalam chapter 1 gitu. Makanya nanti kalau kita punya chapter 2, saya coba masukkan chapter 2. Karena chapter 2 saya harus insert section break. Oke, di sini saya tinggal panggil chapter 2. Mau chapter 2 dong, klik deh heading 1. Nggak usah setup lagi. Karena kita udah punya di sini. Kenapa ini langsung 2? Karena udah ada yang 1. Kan nggak bisa 1 lagi. Gitu. Untuk tulis literature review, supaya dia ada di bawah, tekan lagi shift enter. Oke. Anggaplah kita punya teks, kemudian kita masukkan gambar. Saya coba masukkan gambar. Apa ya? Ini aja nih. Nah, ini kita masukkan caption. Ini apa ya? Picture ya. Kasih nama. Ini tinggal tulis aja, kasih nama di belakang angka ya. Ini sorry, agak error, nggak bisa ditanggulangi. Masukkan nomor chapternya. Oke, kita lihat. Harusnya sih chapter 2, jadi nomor 2 depannya. Tulis picture sampel. Saya tulis picture. Nah, ini 2.1. Hilangin biar nggak ganggu. 2.1. 2-nya chapter 2. Satunya karena ini gambar pertama di chapter ke-2 gitu. Sekarang kita tinggal update di sini. Kasih tahu, bro, ini ada picture baru, tolong masukin. Kasih tahu update entire table. Jangan cuma page number-nya, nanti nggak masuk. Tuh, udah ada di sini. Gitu. Jadi dia kedua karena dia ada di chapter 2. Gitu. Ini kurang jauh, sorry saya jauhin dulu bawahnya. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak selain itu? Kalau di list tadi bisa sekalian edit tulisannya nggak, Pak? Edit tulisan, tidak disarankan edit tulisan di sini. Misalnya saya edit jadi grade 1, kemudian kita tambah gambar baru, terus kita update. Coba di sini diupdate bisa nggak? Ini harusnya bisa yang bisa diupdate itu cuma angkanya. Jadi tulisan judulnya ini nggak bisa diupdate tuh, nggak ada pilihan update. Kalau angka ada kita masukin gambar, misal nih di sebelumnya sini kita masukin gambar, terus dia jadi 1.2 kan? Ini jadi 1.1. Ini nomornya bisa diupdate. Kita klik nomornya, klik kanan, gitu nanti ada tulisan update. Tapi kalau judulnya tidak bisa diupdate. Gitu. Jadi karena yang bisa diupdate ini ngeditnya dari captionnya ini. Misal saya ganti edit, ini harusnya sih teredit ya. Update. Nah itu, jadi kita ngeditnya kita arahin dulu ke captionnya, gitu. Oke, Pak. Ada lagi? Mau tanya dong, Pak? Iya, Dede ya? Iya, Pak. Ya, untuk heading itu, Pak, terbatas atau nggak terbatas, Pak? Misalkan di sini kan di layar itu cuma heading sampai 4 ya. Kalau dia itu bisa kayak heading 5 atau 6 dan seterusnya, bisa seperti itu nggak, Pak? Bisa. Ini di sini kelihatan tuh sampai 9 malah bisa. Di material. Oh, lebih banyak gitu ya bisa ya? Iya, bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke daftar isi. Daftar isi apa? Isi dah. Kalau nggak salah, topik kita hari ini citation. Teman-teman bisa lihat lampiran dulu ya. Di lampiran itu, kelihatan nggak lampiran? Ada di kiri bawah terus ada lampiran. Saya kasih beberapa buku di situ sama jurnal.
Ada 3 Pak. Nanti ini bisa buat e-learning kita pakai buku ini. Jadi buku itu beda-beda tipenya. Saya kenalin dulu sama tipe buku sebentar. Nah, oke. Ini saya kenalin dulu, ada 3 tipe citation yang akan dibahas kali ini. Pertama, book source, ada book section, ada jurnal. Kenapa bisa ada 3 gitu? Biasanya kalau insert citation kita ada di reference, terus pilih insert citation, reference, citation, caption lagi, citation, sorry. Suka ada pertanyaan, yang mau dimasukin tuh buku, apa book section, apa jurnal, gitu. Nanti banyak yang bingung buku sama book section, gitu. Terus artikel, ini artikel ya kalau dari internet, ini kalau dari seminar. Tuh. Nah yang mau dibahas 3 ini. Suka bingungnya membedakan kapan buku, kapan book section. Oke, kita akan pahami dulu buku itu apa, book section itu apa. Di sini kalau di lampiran juga ada, saya udah upload, ada buku sebagai contoh Foundation of Bilingual Education and Bilingualism ditulis oleh Colin Baker. Nah, bukunya Colin Baker ini isinya tulisan dia semua, dia sendiri. Jadi chapter ini ditulis, siapa itu? Saya mute ya, ganggu. Daftar isinya bukunya Baker ini ditulis oleh dia, kontennya ditulis oleh dia, chapternya semua. Jadi nulis seorang diri. Mau itu ditulis oleh 2 orang, tapi kalau per chapternya nggak ada penulisnya, berarti ini book, bukan book section. Tapi kalau bukunya seperti ini, saya masukkan buku yang ini. Udah kelihatan cover yang baru ini? Ini ada buku oleh Mila Schwartz dan Anna Versick. Dia itu kompilasi dari banyak penulis. Jadi ini ada chapter-chapter, bagian 1 chapter 1 dia yang tulis. Kemudian chapter 2 ditulis juga oleh Mila dan Victor Moit. Ini pokoknya per chapter beda penulis tuh. Ada Jian Chu, Conteh gitu. Nah, di sini kalau per chapter beda penulis disebutnya book section. Gitu. Sampai sini bisa bedain ya, buku sama book section. Oke, Pak. Ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba apply book dan book section. Misal, saya nggak usah kembali ke tadi nggak ya? Ke sini aja apa yang tadi? Oke, bentar. Saya harus berpikir. Gimana nih enaknya? Oke, dibuka dulu deh sama saya bukunya. Saya matikan dulu screen-nya, saya mau ganti window. Oke. Udah kelihatan screen yang baru ini? Sudah, Pak. Oke. Kita coba masukkan kalimat dari bukunya Colin Baker ini, edisi ketiga, di window yang tadi. Nah, misal ya, saya buat kalimat itu teh siapa keluar masuk. Aduh. Itu ini kan suka ditulis
Baker gitu ya, terus tahunnya. Nah kalau gini nanti kita capek daftarinnya lagi. So supaya aman, supaya nggak berulang-ulang kita kerjanya, ini dihapus aja, kalimatnya aja sisain, terus setelah kalimatnya disisain kita spasi. Setelah spasi kita ke reference, insert citation di sini. Kita ambil new source. Karena kita nggak punya yang, belum ada yang dimasukin, jadi add new source. Gitu. Tadi Colin Baker, buku atau book section? Buku ya. Karena tiap chapternya ditulis oleh satu orang, cuma dia aja. Jadi ini book. So, kita pilih yang book. Autornya Colin Baker. Misal ada pertanyaan, tulisan namanya dibalik apa enggak? Ini nggak usah dibalik, nggak apa-apa kalau penulis pertama. Terus kalau nambahin penulis kedua, gimana ya? Ini edit, ini add name kan ya? Penulis kedua baru ini udah ada posisinya nama akhir, nama tengah, nama belakang. Ini udah kebalik otomatis kok. Jadi untuk pertama kali nulis nama nggak usah dibalik juga nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau nambah penulis baru di sini. Habis itu jelas ya. Kemudian ada show all bibliography fields. Ini harus di show nih. Kalau nggak di show pasti nggak lengkap. Gitu. Show, diklik gitu. Judulnya Foundation of Bilingualism. Saya nggak tahu apa judulnya. Anggap aja itu 2020. Kotaknya mana? Nanti cek sendiri. Misal New York. Ini nggak usah. Pokoknya yang diisi yang ada bintangnya aja. Supaya nggak capek. Nggak ada bintang nggak usah. Gitu. Publishernya misal Macmillan. Misal. Editor, kalau mau diisi, bagusnya diisi, editornya ada apa enggak. Volume enggak. Terus biasanya edisi ya, edisi. Karena ini bukunya edisi ketiga. Itu saja 3 gitu. Kalau kita lihat kan di sini, nah ini ada third edition gitu. Jadi ini edisi ketiga. Oke. Ini udah muncul nih. Gitu. Udah ada otomatis. Jadi bisa diklik edit citation. Mau dikasih tahu misal halaman 20 misal. Coba nggak usah sih kerajinan edit citation gitu, ngasih halaman tuh nggak usah. Terus ada edit source. Edit source kita kembali ke sini. Gitu. Terus ini kan bentuknya nggak bisa edit gitu. Nggak bisa diedit nih, saya klik ketik-ketik juga nggak bisa tuh. Jadi ini kalau mau dijadikan teks biasa bisa convert citation to static. Static tuh kayak teks biasa yang bisa diedit gitu. Tapi ya kalau ada perubahan di source-nya ini nggak berubah. Karena udah jadi teks biasa. Jadi nggak disarankan. So kalau mau edit gimana? Bisa ke sini. Edit source-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini sudah masuk satu. Sekarang untuk yang book section, misal di sini, this is a book section quote. Coba ya tadi namanya. Nggak usah pakai tulis manual, lupa. Kita spasi setelah huruf terakhir, atau setelah nama orang. Misal, bentar. Saya harus download bukunya dulu. Siapa tadi ya? Mila Sports. Saya close aja. Oke. Ini ada Mila Sports. Setelah spasi, nanti tandanya seperti ini, ada yang punya kalimatnya. Caranya seperti biasa, insert citation. Tapi jangan pakai Baker ya. Kalau pakai Baker ya, tuh udah ada di sini punya Baker gitu. Karena ini bukan punya Baker, ini punya Mila. Kita masih punya Mila, add new gitu. Kita pilih yang book section. Karena Mila Squartz itu bukunya di sini chapternya diisi oleh berbagai penulis. Gimana sih cara lihat book sectionnya? Lihat daftar isinya itu penulisnya satu orang atau bukan? Kalau ada penulis-penulis lain kayak gini, chapter 8 penulisnya Lin, itu berarti book section. Book section, autornya
author siapa nih? Mila Schwartz atau yang mana? Anggap kita ambil, oke saya ganti aja ini. Apa ya? Kalimat dari chapter 8, misal. Gitu. Kita ini anggaplah kalimat dari chapter 8. Insert citation, add new source, ini book section sudah betul. Di chapter 8 ini penulisnya siapa? Kita masukin penulisnya di sini. Jadi bukan yang punya bukunya, bukan si Mila Schwartz-nya atau Anna Versik, tapi penulis dari chapternya. Itu chapter 8 siapa yang nulis gitu. Ini nanti keluar di UAS. Apa lagi tadi? Tulis di sini namanya, title dari chapternya apa? Kan gitu ya. Book authornya, nah ini baru penulis bukunya siapa gitu. Ini kita ambil nulis bukunya, Mila Schwartz. Itu, terus tambah edit. Satu lagi, Anna, first name-nya Anna, nama keduanya apa? Nah, book title, baru di sini book title. Kalau tadi title chapternya, ini book title. Successful Family Language Policy. Nggak kebawa. Tahun berapa buku ini? Kalau tahu teman-teman bisa lihat sendiri, saya ngasal aja. Nah, pages itu apa? Pages itu halamannya chapter itu. Jadi harus ditulis nih, chapter 8 tuh dari halaman berapa sampai halaman berapa? Kan dari halaman 177. Nah, halaman berikutnya, chapter berikutnya 203. Berarti 177 sampai 202. Gitu. Kota mana? Ini kota itu perlu. Kalau untuk book section nggak dikasih tahu mana bintangnya, yang bintang-bintang mana. Anggap aja penerbitnya siapa ya? Oxford deh. Jangan diikutin ya, tulisnya pakai singkatan. Terus diikutin lagi. Show. Kalau di show ada bintang-bintangnya. Ini saya jangan keluar masuk. Saya terganggu sinyalnya ya. Terus editor. Nggak usah. Volume berapa bukunya? Kalau bukunya ada volumenya, saya nggak tahu ini ada volumenya apa enggak. Oh, Springer penerbitnya. Ya, volume 7 tuh ada tulisannya. Volume 7, jadi volumenya 7. Chapter number 88 ya. Terus edisi bukunya dan seterusnya. Udah sih, paling enggak itu. Nah, ini udah ada. Ini Vogel. Vogel ini siapa? Lin tadi. Kita bisa cek. Edit source. Nih, Lin. Dia berubah otomatis. Walaupun kita tulisnya tadi nggak dibalik namanya. Nah, kita udah punya dua. Punya Baker, punya Vogel. Sekarang di akhir zaman. Akhir apa? Akhir aduh, berisik. Ini akhir lembar itu punya bibliografi. Di sini kita page break aja. Setelah misal anggap ini chapter anggap aja chapter 5 ya. Udah terakhir anggap. Terus kita page break aja. Nggak perlu section break karena halamannya juga tinggal terusin. Dia nggak punya pakai format lagi. Di sini tulis insert bibliografi. Di sini ada di reference dia, terus bibliografi. Pilih yang ini aja deh.
Cuma di sini otomatis kan ya, kita karena chapter terakhir 2, ini jadi 3, hapus aja chapternya. Kursornya jadi taruh di setelah angka 3, terus backspace. Dihapus, terus ditengahin gitu. Nah, ini belum huruf besar, jadikan huruf besar. Kemudian, nah, kita udah punya 2 nih. Google, ini judul jurnalnya, judul apa, chapternya dia. Di dalam bukunya Mila Schwartz dan Anna, judul bukunya ini gitu. Nah, ini cara penulisan yang benar, penulisan citation yang betul. Jadi ini otomatis. Terus kita pakai stylenya APA. Sampai itu ada pertanyaan? Pak, berarti kita nggak harus pakai. Atika dulu. Ya, Pak, berarti kita nggak harus pakai Mendeley ya, Pak? Mendeley sama. Cuma gini, saya heran kenapa orang masih pakai Mendeley sementara di Microsoft Office itu sudah disediakan gitu. Jadi ngapain berat-beratin lagi gitu. Tapi terserah kalau pakai Mendeley juga nggak apa-apa. Jadi fungsinya sama aja ya, Pak? Nggak ada yang beda, maksudnya kalau misalnya di Mendeley itu ada kelebihannya. Apa tuh? Enggak, maksudnya ini pertanyaan ya? sama. Saya nggak pernah pakai Mendeley karena ya gimana ya, saya mikirnya udah ada gitu, jadi nggak saya cobain, nggak tahu kelebihannya apa. Oke, Pak. Tadi siapa yang mau nanya selain Atika? Pak mau nanya Pak. Ya, Kalau siapa? Rani. Iya, kalau stylenya itu diganti, langsung otomatis keganti gak Pak? Style yang mana ya? Maksudnya Yang untuk yang paragraf apa yang APA? Oke. Ini juga saya belum pernah coba karena biasanya saya pakai APA aja. Coba ya. Chicago tuh langsung berubah otomatis. Gitu. Ada lagi? Pak, Ya. ini tadi dari multi level list sama list of picture-nya ketinggalan, Pak. Soalnya sinyalnya keluar masuk nih. Ada siaran ulang nggak, Pak? Iya, tadi saya mau ulang, kamunya out lagi. Ya udah. Iya, Pak. Susah sinyalnya soalnya, Pak. Ini dulu, nanti itu saya ulang ya. Cuma saya mau concern ke sini dulu. Yang lain iya, ini baik. udah fix ya, nggak ada pertanyaan ya. Karena saya mau jelasin jurnal. Jadi kalau jurnal, teman-teman tinggal add new source, kemudian jurnal artikel, seperti biasa. So, jurnal itu yang wajib dimasukkan penulis, judul jurnal, nama jurnal, kayak jurnal Unpam, apa sih namanya jurnal Unpam tuh? Misal ada jurnal namanya Euphony gitu. Unpam punya jurnal Euphony, atau apa lagi ya? Jurnal UIN kayak ICC apa gitu, yang ada singkat-singkatan itu nama panjang jurnalnya, tahunnya, halaman jurnal itu dari berapa ke berapa, sama kayak nulis chapter tadi. Jadi halamannya bukan satu halaman dikutip di halaman berapa, bukan, tapi semua halaman dari penulis itu di halaman berapa, di gimana ya? Ya penulis itu dia halaman berapa awalnya sampai akhirnya gitu. Terus harus ada volume. Isu tuh kayak nomor, volume itu juga ya nomor juga gitu. Coba ya kita masukin jurnal. Untuk jurnalnya saya kasih contoh di lampiran juga. Saya proses buka dulu. Ini tuh jurnal saya. Ini saya close ya. Agak loading. Nah, ini nama penulisnya saya sendiri. Buat contoh aja nggak apa-apa lah. Misal spasi titik. Nah, setelah spasi ini kita kasih insert citation.
Add new source. Autornya coba ya. Tadi. Terus judulnya ini judul. Terus ada journal name. Journal name itu mana ya? Oke, dia agak nyelip-nyelip. Oh, ini nih. Jangan disingkat. Tahun terbitnya anggaplah 2019. Nah, ini halaman berapa jurnalnya? Ini halaman 1. Oh ya, ini halaman 1 sampai 15. Karena ini udah kedua ya. Ini di sini satunya. 1 sampai 15. Terus ada, ini nggak usah diisi, volume dan isu aja ya. Volume itu, nih biasanya volume itu di depan ini, angka 5 ini volume. Volume 5, nomor 1 atau isu 1. Gitu. Jadi jurnal itu biasanya menerbitkan sebuah publikasi itu bisa 2 sampai 3 kali sampai 4 kali. Nah, ini terbitan pertama di tahun itu. Gitu. Jadi isu ke-1, terus ada isu kedua gitu. Terus kalau kita lihat di websitenya, coba ya, oh bukan. Lama, nggak usah deh. Jadi pokoknya gitu. Terus ini oke. Udah ada namanya. Kita cek ke biografi. Jadi biasain pakai navigasi biar gampang pindahnya. Apa tuh? Nah, udah jadi jurnalnya. Harusnya judulnya nggak all caps. Salah tulis tadi. Oke gitu. Untuk jurnal. Apa ya? Manage source. Ini penting. Masih hadir semua ya? Manage source ini penting sekali. Teman-teman, semua yang udah teman-teman masukkan di situ, source-nya ada di manage source. Nah, ini adalah current list. Current list berarti list yang ada di dokumen ini. Dokumen ini nih, dokumen 1. Nah, ini ada di dokumen lain. Kalau teman-teman pernah masukkan source di dokumen lain, itu adanya di sini master list. Jadi dia nge-save apa kutipan-kutipan yang pernah kita simpan gitu di master list. Nah, kalau misal skripsinya error, teman-teman mau pindahin ke tulisan baru, kemudian source-nya nggak ada di sini di current list-nya. Tinggal ambil aja dari master list. Pasti dia ke-save gitu. Penting gitu. Terus misal di dokumen ini mau ditambahin ke master list supaya kalau nanti skripsi error, saya mau backupnya gampang gitu. Copy aja nih, ada copy. Jadi diklik dulu, pilih copy. Nanti dia ada di master list. Master list bisa dipanggil gitu. Sebagai contoh ya, saya buat dokumen baru. Di sini ada sample sentence. Saya mau insert citation. Jadi titik citation ini kan belum ada di dokumen baru. Daripada saya nulis baru, capek. Terus saya udah pernah masukin sebelumnya, panggil deh, Baker Colin gitu. Panggil, copy ke current list, gitu. Klik close, udah close dia di insert tuh ada di sini. Nah, udah jadi Baker, kayak gitu. Untuk citation udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Pak, yang tadi data citationnya yang ke-save di data master list tadi, nge-link sama aplikasi Word-nya ya Pak ya? Maksudnya kesimpan di aplikasi Word? Iya, di master list itu ada di semua dokumen, jadi bisa diakses setelah kita copy. Dia kesimpan di bawaan Office-nya gitu. Kalau misalnya saya tadinya pakai laptop sih Pak, udah ke-save. Saya mau ganti komputer lain ke-save Pak ya? Atau nggak bisa nge-link sama akun Microsoft gitu ya? Saya belum pernah coba untuk kasus itu, karena saya sendiri nggak sign in. Mungkin bisa dieksplor terus di-share ke kita.
Soalnya kadang saya pakai komputer office, pakai komputer laptop sendiri gitu, jadi gonta-ganti. Setahu saya tetap terbawa current list-nya. Di sini nih, ini kan ada current list kita nih ada 3. Setahu saya dia tetap terbawa. Nah, kalau misal ganti laptop, dia tetap ada kok di situ current list-nya. Jadi setelah misalnya setelah pindah laptop, ini current list-nya di-save aja ke sini gitu. Jadi di-save ke master list, klik copy gitu, atau semuanya sekaligus di blok gitu. Oke. Udah? Sekarang kita review kembali ke multi level list. Ini tanggung jawab materi sudah selesai ya. Kalau sampai sini kan semua sudah saya ajarin, kecuali hyperlink. Nanti di learning mungkin ada. Saya cuma bahas yang cukup kompleks. Tadi ada yang nanya multi level list kayak gimana. Supaya jelas saya nentuin multi level list dulu. Di Unpam itu kita pakai yang ini 1 dan seterusnya. Tapi jangan yang ini, yang atas itu nggak ada headingnya. Karena kita mau pakai heading untuk acuan nomor tabel, nomor gambar, dan lain-lain. Nah yang ini, oke, kayak gitu. Ini udah ada angka 1-nya. Ini modify-nya nggak usah diajarin ya, udah bisa. 1 aja deh. Ini kita rata tengah. Oke. Ini ada angka 1, harusnya ini chapter 1. Nah, jadi kita butuh ada kata chapter di depannya. Kita klik aja panahnya, terus define new. Gitu. Bentar ya. Nah, di sini ada nomor-nomor tuh, kita mau ke level berapa. Yang jelas kita mau di level 1, heading 1 ini. Kita mau tambah chapter. Kursornya taruh di depannya, tulis kata chapter, spasi. Gitu. Start dari 1, biarin. Terus ini nggak usah dimajuin dikit. Ini 0, nggak usah di follow dengan tab karakter. Oke, udah jadi chapter 1, tambahin kata introduction, tanpa spasi ya. Nah, kursornya ditaruh di sebelum I, kita shift dan enter. Udah jadi chapter 1. Begitu. Nanti kalau mau isi paragraf, tulis, isi paragraf. Aduh, telat sekali baru datang, Neng. Ini di modify atau penuh itu format paragraf first line-nya 1,5 atau 2, nggak tahu Unpam berapa. Ini udah berubah, kayaknya ini kedekatan, jadi jauhin sedikit gitu. Gitu ada lagi siapa tadi yang nanya? Agus ya? Mana Agus? Udah jelas belum? Jangan bilang orangnya kabur. Udah ya, ini lanjut ke halaman ya. Ya bener, Agusnya keluar, dia yang nanya. Saya mau kembali ke halaman nih, saya buat. Halaman itu, udah ya, makanya. Tadi belum dimasukkan halaman di sini, di chat. Apa ya. Sinyalnya Pak nih, keluar terus jadinya. Ya lanjut aja deh Pak, nanti saya jembak ya. Iya.
Agus nanti ke teman aja ya, ke teman ketika Agus sudah stabil sinyalnya. Ini saya mau terakhir halaman. Di sini halaman belum dimasukkan halaman. Iya, baik, Pak. Tapi halaman di atas sudah. Nanti share di YouTube. Kalau Google udah buka blog terhadap akun saya udah di blok untuk nggak bisa komersialisasi. Saya nggak mau apa ya, kayak lagi dendam gitu sama Google, jadi nggak bisa upload dulu ke YouTube. Khususnya konten-konten yang sifatnya ini lumayan komersil, jadi nggak di-upload. Ya udah, ini halaman, kita double klik di bawah sini. Ini dari chapter 1 ya. Saya masukkan halaman di bawah. Terus link to previously nyala, selalu dimatikan dulu karena kita nggak mau section sebelumnya itu aktif. Jadi link to previous ini selalu aktif defaultnya. Matikan dulu. Baru masukin button di bawah gitu. Ini udah masuk. Kok nggak ada? Kok nggak muncul gitu? Jangan khawatir, dicek dulu. Ini nomor 1 halamannya. Yang nggak 1, cek lagi ada belum? Nah, udah ada. Itu. Ini udah ada halaman 1, tapi halaman 2 belum ada nih. Ada nih. Halaman 2 ada. Terus lihat yang di atas berubah nggak? Nggak, karena link to previousnya mati. Sekarang masukin halaman 2 di atas. Kanan. Ini juga saya nggak tahu siapa yang bikin format kok halaman 2 harus di atas. Mungkin karena halaman setiap awal chapter itu sering digigit tikus di atas ya. Ya udah, kita di halaman 2, kita taruh di atas. Nah, tadi walaupun udah dimatiin link to previous untuk footer, di header dia nyala karena dia nggak berkaitan. Jadi matiin lagi. Kenapa harus dimatiin? Kalau nggak dimatiin, nanti di sini muncul nih di section ini, section 1. Section 1 kan isinya banyak tuh tadi. Yang Romawi. So, halaman kedua, link to previousnya matikan supaya tidak ada treatment ke halaman sebelumnya, section sebelumnya. Masukin di top. Sini, masukin. Udah jadi halaman 2. Oke, sudah selesai. Ada 1, ada 2 di bawah. Sayangnya ini masih ada nih. Ini tinggal dihapus aja, tapi matikan juga. Oke, matikan, ini dihapus. Nanti yang atas hilang dong. Enggak, yang di atas nggak hilang karena yang di atas itu first page dari section ini. Ini section 2, ini section 1. Jadi ini first page dari section 2. Karena first page-nya different, dia nggak kena treatment gitu. Jadi ini hapus aja halaman 2-nya. Tuh, halaman di atas nih first page masih ada karena dia different. Gitu. Udah jadi deh halaman 1, 2, 3. Terus kalau ada chapter 2, udah otomatis ada di bawah. Harusnya sih ada. Nggak ada ya. Coba dicek page format. Continue dari preview section. Karena mau halaman 2 ini lanjut. Oke. Loh, ini 3 ya. Oh, 5. Ini halaman 4 ya. Iya, 4. Oke, berarti tinggal format nomornya aja diganti. Jadi ini. Tetap dia melanjutkan dari preview section. Section 3, chapter 2. Section 2, chapter 1 ini halaman 4 terakhir. Tuh, halaman 5, halaman 6, dan seterusnya. Pokoknya melanjutkannya tinggal di format aja. Kalau nggak benar, harusnya sih defaultnya benar. Gitu. Untuk halaman. Sudah selesai? Ada pertanyaan?